Lihat ratusan sapi kurban di Masjid Istiqlal, ulama gelar doa kemenangan Timnas Indonesia di GBK. Suasana Jakarta berubah drastis. Ibu kota Republik Indonesia tidak hanya tengah menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, namun juga sedang bersiap menyambut laga hidup mati antara Timnas Indonesia melawan raksasa Asia Timur, China, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang membuat suasana kian luar biasa bukan hanya tensi pertandingan, namun pertemuan unik antara budaya, sepak bola, dan spiritualitas. Ketika para pemain timnas Cina tiba di Jakarta pada Senin 26 Maret, mereka tidak hanya disambut oleh para pejabat PSSI dan perwakilan CFA, tapi juga oleh pemandangan luar biasa di jantung kota. Ratusan ekor sapi dan kambing kurban berjajar di halaman Masjid Istiqlal yang megah. Tak ayal, rombongan pemain dan ofisial timnas Cina pun terpana. Beberapa terlihat mengangkat ponsel dan merekam momen langka itu. Ada yang menunjuk ke sapi-sapi besar sambil tertawa kecil. Ada pula yang bertanya kepada penerjemah mengenai makna dari hewan kurban dalam perayaan Idul Adha. Kami baru pertama kali melihat langsung suasana seperti ini. Begitu banyak hewan kurban di tempat ibadah yang sangat megah, ujar Wu Lei, pemain senior timnas Cina kepada media China Sports Daily. Ini pengalaman yang tidak kami duga sebelumnya. Bahkan ada aroma sate dari kejauhan, sangat menggoda, tambahnya sambil tersenyum. Makan sate kambing dan bakso di kompleks masjid. Usai melakukan sesi foto dan menjawab beberapa pertanyaan dari media lokal, rombongan timnas Cina yang masih dalam pengawasan CFA dan pengamanan ketat, kemudian dijamu makan siang oleh kedubes Cina di Indonesia. Namun kejutan belum berhenti di sana. Alih-alih makan di restoran mewah, para pemain malah tergoda oleh aroma masakan rakyat. Sate kambing, sate sapi, dan bakso gerobak yang disajikan dalam rangka festival kuliner Idul Adha di pelataran Masjid Istiqlal. Beberapa pemain yang semula ragu akhirnya menyerah pada aroma menggoda sate yang sedang dibakar. Salah satu pelatih fisik timnas Cina bahkan terlihat 3 kali kembali ke stan sate Madura sambil tertawa kecil. Ini sate luar biasa, juicy dan pedasnya pas, ucap Zhang Yuning, striker yang jadi andalan Cina, yang tampak menyantap sate sambil ditemani semangkuk bakso berkuah panas. Saya tidak menyangka Indonesia punya rasa yang begitu kuat dalam kulinernya, ujarnya. Para ulama dan santri gelar doa bersama untuk timnas Indonesia. Sementara para pemain Cina menikmati atmosfer Idul Adha, Jakarta justru muncul gerakan spiritual yang masif. Sejak 3 hari terakhir, para ulama, habaib, ustadz, dan ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di seluruh Nusantara mulai berdatangan ke Jakarta. Pusat kegiatan mereka? Masjid Istiqlal dan pelataran Stadion Utama Gelora Bung Karno, SGBK, lokasi laga penting Indonesia vs China yang akan digelar tepat pada malam takbiran. KH Anwar Zahid dari Bojonegoro, Gus Ikdam dari Blitar, Gus Kautsar dari Lirboyo, hingga Ustadz Adi Hidayat secara resmi menyatakan kehadirannya dalam acara doa akbar bertajuk Munajat Kemenangan Garuda, yang dihelat oleh Majelis Ulama Supporter Indonesia. Sepak bola bukan sekadar hiburan, ini soal harga diri bangsa. Kami para ulama dan santri tidak akan tinggal diam, ujar Gus Ikdam disambut takbir ribuan santrinya di pelataran Istiqlal. Kami akan memanjatkan doa, membaca Al-Quran, dan menghidupkan malam takbiran demi satu tujuan. Indonesia menang atas China. Takbiran akbar di GBK, ribuan santri siapkan komando shalawat. Tidak hanya berhenti di masjid, malam takbiran kali ini akan menjadi sejarah tersendiri dalam dunia sepak bola Indonesia. PSSI bekerja sama dengan sejumlah organisasi keagamaan mengizinkan pelaksanaan takbiran akbar di pelataran luar Stadion GBK. Diperkirakan tidak kurang dari 50.000 jamaah, terdiri dari santri, ulama, dan masyarakat umum akan mengikuti prosesi tersebut. Bahkan shalawat akan dikumandangkan menggunakan speaker setara dengan sound konser internasional. Ribuan bendera merah putih dan syal timnas Garuda disiapkan. Genderang rebana dan tim hadra akan tampil mengiringi momen takbir menuju malam pertandingan besar. KH Anwar Zahid mengatakan, kami tak hanya menggelar takbiran, tapi juga mengawal para pemain timnas Indonesia dari sisi spiritual. Sepak bola bisa jadi alat dakwah dan pemersatu umat. Ustadz Adi Hidayat bahkan menyiapkan kajian khusus berjudul Semangat Hijrah di Lapangan Hijau, Menang Tanpa Harus Angkuh, yang akan disiarkan langsung oleh puluhan saluran YouTube Islami dan stasiun televisi nasional. Malaysia Nyinyir.
bilang Indonesia cuma cari panggung dunia. Namun tidak semua pihak bersukacita atas besarnya perhatian dunia pada Indonesia menjelang laga kontra Cina. Media Malaysia, termasuk Harimau Pos dan M-Goal, melontarkan sindiran keras terhadap panggung besar yang dibuat Indonesia menjelang laga. Salah satu headline berbunyi, Indonesia lagi, dan lagi. Cuma heboh, tapi prestasi masih di bawah Malaysia. Media tersebut menyebut bahwa takbiran akbar di GBK hanya gimmick untuk mencari perhatian FIFA dan media global. Malaysia sudah 2 kali ke Piala Asia berturut-turut, sementara Indonesia sibuk dengan bendera dan takbiran. Apakah itu akan membuat bola masuk ke gawang? Tentu tidak, tulis kolumnis Harimau Post. Sindiran ini membuat netizen Indonesia murka. Di media sosial, tagar Malaysia iri lagi dan takbiran untuk Garuda sempat menjadi trending di X dulu Twitter dan TikTok. Seorang warganet menulis, kalau Malaysia iri, mending kirim Ustadz juga ke stadion. Biar tahu rasanya didoain ribu orang sambil makan sate. Para pemain timnas Indonesia dapat dukungan langit. Trio pelatih dengan satu misi. Timnas Indonesia kali ini berada dalam komando kombinasi pelatih yang unik. Patrick Kluivert yang legendaris, Alex Pastoor yang perfeksionis, dan Denny Lanzat yang karismatik, serta memahami kultur sepak bola lokal. Ketiganya membentuk trio pelatih yang dianggap sebagai dewa taktik oleh netizen Indonesia. Mereka bukan hanya datang dengan strategi canggih, tapi juga dengan semangat membakar jiwa para pemain muda Indonesia yang tengah naik daun. Ini bukan cuma soal sepak bola, ini tentang harga diri, tentang mimpi seluruh bangsa. Kami siap habis-habisan demi membawa poin penuh untuk Indonesia. Tegas Kluivert dalam sesi jumpa pers yang berlangsung penuh antusiasme di Jakarta Convention Center. Denny Lanzat yang mendampingi Kluivert menambahkan, anak-anak sangat termotivasi. Mereka tahu ini bukan laga biasa. Ini pertempuran untuk kebanggaan. Kita akan menampilkan permainan yang membuat lawan menyesal datang ke GBK. Jay Idzes dan kawan-kawan dalam kondisi prima. Kabar baik datang dari ruang ganti timnas. Jay Idzes, sang bek tangguh yang bermain untuk Venezia di Italia, menyatakan bahwa dirinya berada dalam kondisi terbaik. Sementara Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk di lini serang siap mengguncang barisan pertahanan Cina. Ini bukan cuma soal teknis, ini tentang hati. Kami tahu siapa yang kami bela, kami tahu siapa yang menonton, dan kami tahu siapa yang mendoakan kami. Ujar Jay saat ditemui usai latihan di lapangan Senayan. Cina dalam tekanan, Indonesia dalam kobaran semangat. Cina datang ke Jakarta dengan tekanan mental yang besar. Mereka harus menang jika ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Namun, yang mereka temui adalah atmosfer paling menakutkan di Asia Tenggara. Stadion GBK yang berkapasitas lebih dari 80.000 kursi itu sudah habis terjual 2 pekan sebelum pertandingan. Teriakan, nyanyian, dan koreografi supporter akan menjadi intimidasi utama bagi pasukan negeri tirai bambu. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, bahkan harus mendatangkan psikolog olahraga dari Beijing demi menenangkan skuadnya. Beberapa media Cina melaporkan bahwa beberapa pemain merasa terganggu dengan atmosfer fanatik yang menyelimuti laga ini. Saya belum pernah melihat fanatisme seperti ini. Bahkan di Liga Eropa, tekanan tidak sebesar ini. Indonesia benar-benar membuat kami gelisah, ujar salah satu pemain Cina yang enggan disebut namanya dalam laporan media Sina Sports. Takbir menggema, Palestina menangis bahagia. Malam takbiran menjelang Idul Adha tak mengurangi semangat para supporter. Justru gema takbir dari masjid-masjid sekitar stadion malah menjadi penyemangat tambahan. Di tengah alunan suara beduk dan lantunan takbir, para supporter Palestina terlihat menitikkan air mata. Saya tidak pernah membayangkan bisa takbiran di negara sehangat ini. Di negeri yang memperjuangkan kami dan memberi cinta tanpa syarat. Indonesia bukan hanya bangsa yang besar, tapi juga mulia. Nek asal Gaza, Jihad,